Oke, halo guys. Jadi ini video pertama aku dan di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang pengenalan sel. Video ini adalah video part pertama dari bab struktur dan fungsi komponen sel yang dipelajari di biologi SMA, terutama di kelas 11. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang sel secara umum, termasuk definisi dan bentuk-bentuknya itu kayak gimana aja. Nah, langsung aja yuk kita bahas. Sebelum kita belajar lebih kompleks tentang sel dan juga fungsi-fungsi organel atau komponen dari sel itu, kita harus tahu dulu ya definisi dari sel. Sel itu secara sederhana dapat kita definisikan sebagai unit struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, maksudnya apa nih? Jadi unit struktural seperti namanya, dia adalah unit penyusun terkecil dari makhluk hidup. Sedangkan fungsional itu maksudnya dia itu sudah bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan, misalnya bermetabolisme untuk menghasilkan energi, kemudian juga membelah diri, bereproduksi, dan juga bertumbuh. Sel sudah bisa menjalankan fungsi-fungsi yang menunjukkan dia itu adalah makhluk hidup. Nah, semua organisme yang ada di bumi ini, makhluk hidup yang ada di bumi ini semuanya tersusun dari sel. Kita ambil contoh misalnya adalah tumbuhan dan manusia. Tumbuhan dan manusia ini kan termasuk organisme yang kompleks. Walaupun dia organisme yang kompleks, kalau kita bedah, ternyata mereka ini tersusun dari sel-sel yang berukuran kecil yang jumlahnya sangat banyak. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi di sini, setiap organ-organ atau bagian dari tubuh manusia itu semuanya tersusun dari kumpulan sel yang sangat banyak. Sel adalah blok bangunan utama penyusun tubuh makhluk hidup. Seperti di hati, kemudian di paru-paru, di jantung, dan di bagian-bagian lain semuanya tersusun atas komponen-komponen sel. Tersusun atas sel-sel yang jumlahnya sangat banyak. Nah, dari sini kita juga bisa lihat ya, ternyata di setiap bagian-bagian tertentu mereka itu memiliki bentuk yang berbeda-beda selnya. Nah, ternyata modifikasi dari bentuk sel yang umumnya berbentuk bulat kemudian mengalami modifikasi spesifik tertentu itu tergantung juga dengan letak dan fungsinya. Apa sebenarnya peranan dan fungsi sel di dalam organisme itu. Nah, di sini adalah contoh-contoh sel yang ada di organisme, misalnya manusia di sini ya. Ada sel darah merah, kemudian ada sel saraf, sel usus halus, kemudian juga ada sel-sel yang lain. Ini memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda terkait dengan peranannya. Kita ambil contoh adalah sel darah merah. Sel darah merah itu kan fungsinya untuk mengalirkan oksigen, membawa oksigen kemudian menyampaikannya ke jaringan-jaringan tertentu. Struktur sel darah merah yang pipih, kemudian juga cekung dan tidak memiliki inti di dalamnya, ini akan menjadikan sel darah merah efektif dan optimal dalam membawa oksigen. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga sel saraf di sini, dia memiliki struktur yang memanjang seperti ini ya, karena memang fungsi saraf itu adalah untuk mengantarkan impuls. Nah, fungsinya yang seperti itu didukung dengan struktur syaraf yang panjang. Jadi pengantaran impuls akan lebih cepat dan optimal. Kemudian juga ada sel usus. Sel usus halus di sini atau intestinal cells ini dia juga mengalami modifikasi dengan terbentuknya mikrofili. Nah, kita tahu ya kalau di usus halus itu terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Adanya mikrofili ini akan mengoptimalkan penyerapan yang terjadi di usus halus. Kemudian juga ada sel sperma. Sel sperma ini fungsinya dia memiliki modifikasi seperti ekor ya, flagel di sini yang fungsinya untuk mendukung mobilitas dari sperma. Nah, seperti kita tahu bahwa sperma itu kan harus lari cepet-cepetan menuju ovum ya. Jadi dia butuh struktur yang mendukung dia supaya bisa bergerak dengan cepat. Kayak gitu. Nah, kemudian juga ovum di sini memiliki struktur yang besar, dia itu kualitasnya harus bagus supaya dapat menghasilkan keturunan yang bagus juga. Dia memiliki sitoplasma yang sangat kaya, seperti itu. Nah, jadi sel ini berbeda-beda bentuknya, termodifikasi berbeda-beda bentuknya berkaitan dengan peranannya. Apa fungsinya di dalam kehidupan? Kayak gitu ya. Kemudian secara garis besar bentuk sel itu kan seperti ini ya. Ini untuk sel tumbuhan atau sel hewan. Kemudian mereka ini memiliki struktur yang sebenarnya mirip. Ada inti sel, kemudian juga ada membran sel, ada sitoplasma di dalamnya. Secara umum
komponen-komponen sel itu seperti itu, tapi memang pada dasarnya dia memiliki, mmm, adaptasi tersendiri gitu ya. Jadi punya struktur adaptasi yang mendukung, kehidupannya, karena mereka memiliki habitat dan cara hidup yang berbeda-beda. Tapi secara umum dia memiliki inti sel, membran sel, dan juga sitoplasma. Keduanya itu sama, baik sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, kita bahas nih inti sel. Inti sel itu sebenarnya apa? Jadi namanya inti dari sel, dia itu adalah pusat aktivitas, pusat yang mengatur aktivitas atau kegiatan-kegiatan di dalam sel. Di inti sel ini ada yang namanya materi genetik yang berfungsi untuk mengatur aktivitas sel. Ada materi genetik berupa DNA yang ada di dalam inti ini. Kemudian membran sel. Membran sel ini adalah lapisan di sini yang memisahkan sel dengan bagian yang bukan sel atau bagian luar sel. Fungsinya adalah untuk mengatur lalu lintas zat yang keluar dan masuk, apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang enggak dibutuhkan. Nah, sifat dari membran sel ini adalah selektif permeable. Jadi nggak semuanya bisa masuk dan nggak semuanya bisa keluar, tergantung dari apa yang dibutuhkan dan apa yang nggak dibutuhkan sel pada waktu itu. Kemudian ada isi sel ini namanya sitoplasma, termasuk cairan yang ada di dalam sel dan juga organel-organel yang ada di dalam sel. Baik sel tumbuhan maupun sel hewan itu sama punya ya. Kemudian dia juga punya struktur-struktur yang mendukung fungsionalitasnya tadi. Ada mitokondria yang fungsinya untuk menghasilkan energi, sehingga sel itu memiliki energi untuk beraktivitas melalui respirasi seluler. Nah, itu tadi adalah materi pengenalan sel. Dari materi itu kita dapat simpulkan ya. Jadi sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup secara struktural dan juga secara fungsional. Nah, kemudian juga sel itu berbeda loh bentuk dan juga fungsinya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan fungsi dan juga peranannya. Sel yang awalnya bulat itu mengalami modifikasi-modifikasi untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut. Kemudian struktur umum sel itu sama ya, baik sel tumbuhan maupun sel hewan memiliki struktur yang umumnya itu sama, punya membran sel, sitoplasma, ada inti sel di mana ada materi genetik di dalamnya. Tapi memang mereka memiliki atau mengembangkan struktur tertentu yang mendukung fungsi-fungsi kehidupan mereka. Jadi untuk beradaptasi karena mereka itu memiliki adaptasi cara hidup dan juga ya cara hidup yang berbeda. Seperti itu. Jadi itu tadi adalah materi part pertama mengenai pengenalan sel. Untuk materi-materi selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe, dan see you on the next video. Bye bye.